semuanya, kembali lagi bersama saya Bu Dewi. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang resultan vektor. Di pembahasan sebelumnya, kalian sudah membahas tentang notasi vektor, penguraian vektor, dan bagian yang lainnya. Nah, untuk menyegarkan kembali ingatan kalian, Ibu akan mengulang ya tentang vektor. Nah, ini Ibu ingin bertanya sama kalian, apa itu vektor? Oke, 100 bagi yang menjawab bahwa vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Oke, vektor itu merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Untuk vektor sendiri, penggambarannya itu kan selalu digambarkan dengan tanda anak panah seperti ini. Oke, ini gambaran vektor. Nah, ditandakan dengan tanda anak panah ini menyatakan bahwa bagian yang panjang ini menunjukkan nilainya, besar nilai. Oke, menunjukkan nilai. Sedangkan bagian tanda anak panah ini menunjukkan arahnya. Nah, oke. Nah, untuk tanda anak panahnya sendiri, kalian harus ingat-ingat bahwa bagian yang berada di sini, titik permulaan, itu kita kenal juga dengan pangkalnya, pangkal. Sedangkan bagian yang ini itu disebut juga dengan ujung. Nah, ingat ya, ujung ini menunjukkan arahnya. Pangkal itu menunjukkan titik awalnya. Sedangkan panjangnya ini, panjang dari anak panahnya itu menunjukkan nilai dari arahnya. Seperti itu ya. Terus untuk contohnya, contoh dari vektor. Masih ingat nggak contoh dari vektor? Oke, contoh dari vektor itu ada kecepatan. Tunggu sini ya. Ada kecepatan. Oke, kecepatan. Selain kecepatan ada apa lagi? Oke, pintar. Ada gaya. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya ya. Nah, kenapa gaya itu dikatakan vektor juga? Jadi Ibu ibaratkan ya, misalnya seorang anak si A itu mendorong sebuah balok. Ibu rasa kalian waktu SMP sudah mendapatkan materi bagian ini ya tentang gaya. Jadi kalau misalnya anak ini mendorong sebuah balok ke arah kanan. Oke, dia mendorong ke arah kanan. Nah, seperti ini. Ke arah kanan. Tulis ya, ke arah kanan. Dengan gaya 100 Newton. Berarti di sini menunjukkan bahwa 100 Newton itu adalah 100 Newton itu adalah nilainya. Nilai. Nah, sedangkan ke arah kanannya itu merupakan arah dari pergerakan bedanya. Jadi arah ini merupakan bagian arahnya. Seperti itu ya. Jadi kalian sekarang bisa ya membedakan antara nilai dan arah. Dan ingat juga bahwa vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke resultan vektor. Ada yang tahu resultan vektor itu apa? Oke, resultan vektor itu merupakan penjumlahan dari dua vektor atau lebih. Penjumlahan dari dua vektor atau lebih. Nah, ini ya. Untuk resultan vektor sendiri, jadi yang pertama kita akan membahas resultan vektor yang searah. Oke, resultan vektor
yang segaris dan searah. Resultan vektor segaris dan searah. Oke, maksudnya segaris pasti kalian sudah tahu ya, segaris. Searah berarti dia arahnya sama. Masih ingat kan tadi bahwa vektor itu dilambangkan dengan anak panah seperti ini, dia segaris dan searah. Misalnya di sini ibu kasih vektor F1, di sini vektor F2. Nah, kalian ingat, kalau dia itu segaris dan searah, ingat-ingat ya, kalau searah itu dijumlahkan, berarti resultannya itu penjumlahan dari vektor F1 dan vektor F2. Nah, berarti dijumlahkan vektor. Jadi resultannya yaitu vektor F1 ditambah vektor F2. Dan ingat-ingat, kalau ujung ketemu pangkal, ini kan ujung yang sudah kita bahas tadi, sedangkan yang ini pangkal. Jadi ketika ujung ketemu pangkal itu dijumlahkan. Begitu juga sebaliknya, jika ujung ketemu ujung berarti dikurangi. Nah, kemudian yang kedua kita membahas tentang resultan vektor yang segaris tetapi tidak searah. Oke, resultan vektor segaris tetapi tidak searah. Nah, kalau yang seperti ini, dia segaris tetapi tidak searah. Nah, ini gambar anak panahnya. Kemudian ingat-ingat ya, dia tidak searah, berarti yang ini arahnya ke sini. Ibaratkan ini vektor F1 itu arahnya ke kanan, sedangkan ini vektor F2 arahnya ke kiri. Nah, arahnya ke sini. Ingat, jika dia berlawanan arah berarti dia dikurangi. Oke, berarti resultannya itu sama dengan vektor F1 dikurangi vektor F2. Nah, seperti ini. Diingat-ingat ya. Oke, untuk yang selanjutnya, yang ketiga, kita akan membahas resultan dua vektor yang membentuk sudut 90 derajat. Resultan dua vektor yang membentuk sudut 90 derajat. Nah, misalnya seperti ini. Jadi ada kedua gaya, ada yang arahnya itu horizontal. Di sini ibu ibaratkan F1, vektor F1, kemudian ada yang ke arah, nah, arah vertikal seperti ini. Ini ibu misalkan vektor F2. Nah, kemudian seperti yang kita pahami tadi bahwa resultan itu adalah penjumlahan dari dua vektor atau lebih. Di sini kan ada dua vektor, jadi kita harus menentukan resultan dari F1 dan F2 ini. Nah, caranya itu gimana? Caranya kita buat dulu titik-titik dari titik bayangannya. Nah, bayangan dari F1 kan di sini. Nah, berarti kalau misalnya kita pindahkan ke sini, berarti titik-titik bayangannya berada di sini. Nah, seperti ini. Terus sama dengan vektor yang F2, kita buat juga titik-titik bayangannya. Titik-titik bayangannya berada di sini. Nah, kemudian di sini kita tarik garis. Nah, ini adalah resultannya, R. Nah, jika misalnya sudah seperti ini, jadi resultannya tinggal kita jumlahkan saja F1 dan F2-nya. F1 ditambah F2.
Nah, jadi kalau di sini F1 berarti di sini juga kita bikin F1. Vektor F1. Kemudian di sininya vektor F2. Kita bisa gunakan rumus Pythagoras untuk mendapatkannya. Nah, jadi R kuadrat sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Maaf, ditambah topi ya, ditambah tanda panah. Itu menandakan bahwa dia itu vektor. Terus misalnya ibu kasih contoh seperti ini. Membentuk ini membentuk sudut 90 derajat. Di sini F1 vektor F1-nya misalnya 8 Newton. Kemudian di sini F2-nya, vektor F2-nya ibu misalkan 6 Newton. Terus kita menentukan berapakah resultannya. Nah, bagaimana caranya? Sama seperti tadi. Kita buat titik-titik bayangan seperti pada pembahasan ini. Titik-titik bayangannya. Nah, seperti ini. Terus kita tarik. Nah, seperti. Jadi di sini ada resultannya. Ini F1. Kita masukkan saja, berarti resultannya R kuadrat sama dengan F1, vektor F1 kuadrat ditambah vektor F2 kuadrat. Atau jadi R sama dengan akar F1 kuadrat, vektor F1 kuadrat ditambah vektor F2 kuadrat. Nah, dimasukkan saja di situ. F1-nya berapa? F1-nya 8 Newton. Berarti 8 kuadrat ditambah vektor F2-nya 6 Newton. Berarti 6 kuadrat. Nah, 8 kuadrat itu sama dengan 64 ditambah 6 kuadrat 36. 64 ditambah 36, oke, 100. Nah, akar dari 100, ya benar sekali, 10. Jadi satuan dari ini adalah Newton, berarti 10 Newton resultannya. Nah, seperti ini ya untuk yang resultan dua vektor dengan sudut 90 derajat. Kemudian kita lanjut lagi untuk resultan dua vektor yang sudutnya itu kurang dari 90 derajat. Ya, yang keempat itu resultan dua vektor yang membentuk sudut kurang dari 90 derajat. Kurang dari 90 derajat. Misalnya ibu gambarkan seperti ini. Di sini dia membentuk sudut, ibu misalkan sudutnya di sini 60 derajat. Oke, 60 derajat. 60 derajat ini kan kurang dari 90 derajat ya. Nah, kemudian kita disuruh untuk menentukan berapakah resultannya. Nah, caranya itu bagaimana ini? Nah, caranya itu ini kan kita misalkan di sini vektor F1, terus di sini itu ada vektor F2. Terus kita buat lagi kayak tadi garis-garis bayangannya. Nah, yang di sini kita ukur. Di sini kan segini panjangnya. Jadi kita pindahkan ke sini. Nah, seperti ini. Dipindahkan. Jadi kita buat. Nah, jadinya seperti ini. Jadi ini adalah F2. Tinggal kita pindahkan aja dari sini, kita pindahkan ke sini. Terus resultannya di mana? Nah, resultannya kita tarik dari garis ini, dari garis titik sini ke sini. Nah, ini adalah resultannya. Nah, untuk yang seperti ini kurang dari 90 derajat, resultannya itu kita masukkan jadinya F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat
Di sini ada vektor ya. Jangan lupa untuk mengasih tanda panah. Terus ditambah 2 dikali F1 kemudian dikali F2 cos theta. Nah, kemudian berhubungan ini tuh berhubungan dengan trigonometri. Jadi kalian harus mengetahui juga berapakah kalau misalnya cosnya 60 jika cosnya 30. Nah, untuk cara menentukan trigonometrinya, misalnya di sini Ibu membuat sebuah segitiga siku-siku seperti ini. Nah, di sini Ibu kasih A, B, C. Nah, di bagian sini, di bagian samping itu nilainya 1, kemudian di sini Ibu kasih akar 3, di sini nilainya 2. Nah, kita harus ingat, yang harus kalian ingat, kalau cos itu sami, saperni, samping per miring. Nah, yang sampingnya itu yang mana? Oke, sampingnya yang mana ya? Nah, kalau misalnya di sini itu sudutnya 30 derajat, di sini 60 derajat, di sini kan 90 derajat. Kalian kan sudah tahu ya, kalau misalnya segitiga penuh, untuk jumlah sudutnya semuanya ada 180 derajat. Nah, jika di sini 90 derajat, sini 30 derajat, sini 60 derajat, udah pas ya, 180 derajat. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau cari nih, kalau cos 30 itu berapa sih nilainya? Nah, cos 30. Nah, cara nentuinnya gimana? Ingat, sami, samping per miring. Nah, dilihat tuh. Untuk di sampingnya dari cos ini tuh berapa di sampingnya? Berarti kalau misalnya sudut 30 derajat, nah di samping 30 derajat itu berapa? Akar 3. Oke, kalian buat akar 3. Per miringnya berapa? Per miring. Nah, ini bagian miringnya. Miringnya 2. Atau sama dengan 1/2 akar 3. Nah, ini nilai dari cos 30 derajat. Kemudian kalau kita cari cos 60 derajat. Cos 60 derajat. Kalau cos 60 derajat berarti ingat lagi sami, samping per miring. Nah, 60 derajat di sini. Nah, di samping 60 derajat itu berapa? 1. Oke, 1 kita tulis. 1 per miring, miringnya 2. Jadi 1/2. Jadi cos 60 derajat itu 1/2. Nah, kemudian kalau misalnya cos 90 derajat. Cos 90 derajat. Oke, di samping 90 derajat itu nilainya berapa? Oke, 2 ya. 2/2 jadinya. Gak ada ya, Fir? Oh my god. Itu dihapus. Selanjutnya kita menentukan dari sin. Nah, untuk sin sendiri, sin itu demi, depan per miring. Demi. Oke. Kalau misalnya di dalam seperti di sini, di gambar ini, misalnya sinnya itu 30 derajat. Nah, depan dari sin 30 derajat itu berapa? Ingat, kalau misalnya depan, berarti depan dari sudut yang ditanyakan. Jika sinnya 30 derajat, berarti sudut yang ini 30 derajat. Nah, di depan sudut 30 derajat itu nilainya berapa? 1. Ini ya yang di depan di sini. Berarti 1 per miring. Nah, miringnya berapa? Miringnya 2. Berarti 1/2. Seperti itu. Berarti sin 30 derajat itu sama dengan 1/2. Selanjutnya kita cari lagi sin 60. Oke, sin 60 derajat. Ini, ingat lagi sin demi, depan per miring. Berarti depan dari sudut 60 derajat itu berapa? Akar 3. Oke. Akar 3 per miring.
2. Berarti sin 60 derajat itu sama dengan 1/2 akar 3. Nah, kalau misalnya untuk sudut-sudut seperti ini, wajib untuk kalian mengingat atau menghafalkan untuk sudut-sudut istimewanya. Jadi sudah ada sudut-sudut istimewanya. Untuk sin, yaitu misal 0, kemudian ada 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Sin 0 itu nilainya 1, kemudian sin 30 derajat itu 1/2. Sin 45 derajat itu nilainya setengah akar 3. Akar 2. Sin 0 bukannya 0. Akar 2. Hah? Sin 0. Enggak, yang pertama tuh akar 3 dulu baru setengah Sin 0. 0, astagfirullahaladzim. Oke, untuk yang tan itu desa, depan per samping. Nah, misal kita ibaratkan tan 30 derajat. Nah, depan dari 30 derajat itu berapa? Dilihat di depannya. Di depan sudut 30 derajat. Di sini kan berarti di bagian sini. Berapa nilainya? 1. Berarti 1 per samping. Nah, di samping 30 derajat itu berapa nilainya? Akar 3. Berarti kita tulis 1 per akar 3. Berarti tan 30 derajat itu 1 per akar 3. Kemudian kalau tan 60 derajat. Nah, tan 60 derajat itu berarti depan 60 derajat itu nilainya berapa? Akar 3. Berarti kita tulis akar 3 per di samping nilai 60 derajat itu berapa di sampingnya? Oke, 2. Maaf, 1. Berarti tan 60 derajat itu sama dengan akar 3. Oke, seperti ini ya. Ini dulu, Fir. Nah, di sini kalian harus bisa paham untuk sudut-sudut istimewa. Nah, di sini adalah sudut-sudut istimewa. Nah, di sini Ibu hanya memberikan sudut istimewa untuk sin dan cos saja. Karena kalian pada saat ini hanya mempelajari tentang sin dan cosnya saja. Untuk sin 0 itu nilainya 0. Kemudian sin 30 derajat itu sama dengan 1/2. Sin 45 derajat itu 1/2 akar 2. Kemudian sin 60 derajat 1/2 akar 3. Sin 90 derajat itu sama dengan 1. Atau biar kalian tahu kenapa 1, seharusnya kan 1/2 akar 4. Nah, akar 4 itu kan 2 ya kan? 2 kemudian dikali 1/2, hasilnya kan habis ya kan? Tinggal 1, makanya hasilnya 1. Kemudian ini sin 0, untuk cos 0 nilainya 1. Kemudian cos 30 derajat itu, nah ini untuk sin sama cos itu kebalikan ya. Jadi kalau misalnya sin itu 90 derajatnya itu nilainya 1, kalau cos itu cos 0 yang nilainya 1. Kemudian untuk cos 30 derajat itu sama dengan sin 60 derajat, nilainya 1/2 akar 3. Kemudian untuk sin 45 derajat itu sama-sama nilainya 1/2 akar 2. Nah, untuk cos 60 derajat ini sama dengan sin 30 derajat, nilainya 1/2. Nah, untuk cos 90 derajat itu nilainya 0. Seperti itu ya. Nah, di sini Ibu punya contoh. Jadi yang contoh yang pertama ini ada 2 gaya yang segaris dan searah. Masih ingat kan? Kalau dia segaris dan searah berarti dia dijumlahkan. Nah, di sini F1-nya itu nilainya 5 Newton, F2-nya 12 Newton. Berarti kalau misalnya dia searah, tinggal kita jumlahkan saja. R sama dengan vektor F1 ditambah vektor F2. 5 ditambah 12 sama dengan, oke, benar sekali, 17 Newton. Nah, seperti ini. Kemudian yang nomor 2. Nah, nomor 2-nya ini membentuk sudut 90 derajat. Lihat, jadi kalau bentuknya seperti ini berarti dia merupakan sudut siku-siku yang nilainya 90 derajat. Kalau seperti ini,
sama kayak tadi kita membuat garis-garis hayal. Nah, misalkan yang di sini F2, garis F2-nya vektor, kemudian kita pindah ke sini. Nah, berarti kan dia, nah garis-garis hayalnya seperti ini. Nah, berarti di sini itu adalah F2, vektor F2. Jadi panjang ini sama ini tuh sama. Nah, kemudian dari itu kita tarik resultannya, seret tuh. Ini habis, terus yang ini kita tarik. Nah, ini merupakan resultannya. Nah, caranya gimana? Kalau seperti ini, berarti kita menggunakan cara Pitagoras. Oke, ini tadi nomor 1 ya. Yang nomor 2 kita pakai cara Pitagoras. Berarti R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah vektor F2 kuadrat. Nah, vektor F1-nya berapa? 7 Newton. Berarti 7 kuadrat ditambah vektor F2 24 Newton. Berarti 24 kuadrat. Akar 7 kuadrat itu sama dengan 49 ditambah 24 kuadrat. Nah, 24 dikali 24 berapa nilainya? 576. 49 ditambah 576 hasilnya adalah benar sekali, 625. Akar dari 625 ya 25 Newton. Nah, inilah resultan untuk gaya yang bekerja pada F1 7 Newton dan F2-nya 24 Newton. Terus yang ketiga. Yang ketiga ini dia membentuk sudut kurang dari 90 derajat, yaitu dia membentuk sudut 60 derajat. Nah, kalau misalnya seperti ini, berarti untuk mencari resultannya, sudutnya kita tuliskan F1 kuadrat, vektor F1 kuadrat ditambah vektor F2 kuadrat ditambah 2 dikali F1 dikali vektor F2 dikali cos theta. Nah, seperti ini. Ini nomor 3. Oke, akar. Nah, vektor F1-nya berapa? 10 Newton. Berarti 10 kuadrat ditambah vektor F2-nya 5 Newton. 5 kuadrat ditambah 2 dikali F1-nya 10, F2-nya 5 dikali cos 60. Oke. Kemudian akar. Nah, 10 kuadrat itu nilainya berapa? 10 kuadrat berarti 10 kali 10 100. Ditambah 5 kuadrat 25 ditambah 2 kali 10 dikali 5. Oke, 100 dikali cos 60. Cos 60 berapa? Ingat-ingat cos. Nih, cos 60. 1/2. Kita masukkan 1/2. Nah, terus ingat. Ini kan perkalian, ini penjumlahan. Jadi kita selesaikan terlebih dahulu yang perkalian dulu. 100 dikali 1/2. Dapatnya 50 ya. Nah, 50 jadi akar 100 ditambah 25 ditambah 50. Berapa hasilnya? Oke, akar 175 Newton. Nah, akar 175 ada nggak yang bisa diselesaikan? Kalau misalnya nggak bisa disederhanakan, nggak ada akarnya, ya udah berarti dibuat tetap akar 175. Tapi kalau bisa disederhanakan, berarti disederhanakan. Nah, misal di sini akar 175, kalau bisa mau dikeluarkan berarti di sini 25 dikali 7 ya. 25 dikali 7. 25 kali 7, 25-nya kan bisa dikeluarkan nih dari akar. 25 dikeluarkan dari akar, hasilnya adalah 5. Berarti 5 akar 7 Newton. Nah, inilah hasilnya. Kelihatan.